Nah, terus Pak, ini kan lagi ramai Pak kasus gagal ginjal akut pada anak dari obat sirup. Memang sejauh ini bagaimana mekanisme impor bahan baku obat sirup ke kita? Ya, kalau di sini Kementerian Perdagangan itu kan melayani sektor lain. Jadi kalau misalnya Badan POM sudah mengizinkan obat masuk, ya di sini masuk. Kan di sini kan pintu masuk aja. Gitu. Jadi misalnya ini diizinkan oleh Badan POM obat A gitu. Diimpor udah diizinkan, ya kita masuk. Kita tidak punya kewenangan untuk ini obat ini layak apa tidak, kan itu bukan wewenang kita, ya gitu. Kita nggak tahu dong ini obat ini berbahaya apa enggak, itu bukan kewenangan kita. Itu yang penting ada izinnya dari instansi terkait. Iya dong. Ya kan orang perdagangan nggak merasa ini obat racun apa obat, kan nggak tahu. Iya. Yang penting sudah dilihat ada izinnya, ini boleh memenuhi persyaratan, oke. Karena kita nggak ngerti kan, ini bukan domainnya Kementerian Perdagangan. Ya. Tentu itu terjadi, kami sangat menyesalkan dan harus segera diberitahu agar nggak boleh lagi kan. Ya, Pak. Terus soal resesi dan stagflasi Pak, karena itu kan akan berdampak ke angka pengangguran yang akan meningkat. Nah, bagaimana strategi Kemendak menghadapi hal tersebut? Ya memang ini nggak mudah. Jadi dunia mengalami resesi dan perlambatan. Ya. Dampak geopolitik yang cepat sekali terjadi perubahannya. Bayangkan kayak Tiongkok itu, waduh luar biasa itu ya. Saya dengar juga bahkan beberapa gedung dirubuhkan saking oversupply kan. Eropa juga sekarang luar biasa tuh, ya, mulai sunset saya lihat. Ya. Inflasi yang tinggi sekali gitu, dipicu lagi Rusia sama Ukraina, tambah lah ya, ada energi krisis, ada makanan, sampai sekarang juga krisis keuangan. Di IMF karena mengatakan ada 28 negara daftar tuh, ya dulu 5 aja kan, 98 kayak gitu. Nah ini 28 lebih, jadi memang nggak mudah gitu ya. Nah, kita syukuri ya di tengah kesulitan seperti itu Indonesia masih, kemarin saya cek ekspor kita surplus 30 miliar dolar Agustus sampai 35 miliar dolar hampir ya. Kemudian ekonomi kita masih tumbuh 35,44% ya. Memang inflasi tadinya 5%-an ya. Dampak daripada kenaikan BBM sekarang sudah 5,9. Tapi ya mungkin akhir tahun sampai 6% ya, paling tinggi 6% gitu. Jadi masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Tapi 6% pun kan rakyat kita pasti berat ya. Nah oleh karena itu pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan tadi kita harus memperluas, karena kesulitan itu bagi orang yang siap, bagi orang yang optimis itu peluang juga, ya kan, peluang. Jangan terus ini ekonomi melemah, resiko kita terus lemah juga. Kalau kita kreatif, ya kerja keras, kemudian saling mendukung, bisa kerjasama yang baik, seluruh stakeholder yang ada, kita bisa menjermu pasar internasional itu, pasar tradisional kita perluas menjadi ke pasar non tradisional itu ya. Nah itu saya kira kita akan tetap tumbuh di atas 5%. Jadi walaupun sulit seperti itu, kita akan tumbuh tetap di atas 5%. Mungkin nanti harga-harga karena 6% inflasi itu akan naik sekitar itu kan. Nah itu tentu nanti masyarakat juga nggak mungkin harganya nggak ada naik, bisa akan naik. Cuman pemerintah akan sekuat tenaga untuk membantu agar kenaikannya itu masih layak, masih pantas, kira-kira begitu. Iya, kira-kira gitu. Untuk berikutnya Pak, Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan di bulan September kemarin Pak sebesar 24,80 miliar US dollar. Terus itu sementara itu ekspor non migas pada bulan September mencapai 23,48 miliar. Nah turun itu Pak, bagaimana strategi Bapak menggenjot nilai ekspor? Ya itu tadi, kita harus ciptakan pasar baru kan. Selama ini kan pasar tradisionalnya barat ya. Nah sekarang ada Afrika 1 miliar, ada India. Makanya saya nanti akan bikin misi dagang. Misi dagang kemana? Ke Bangladesh, ke India, ke Nigeria, ke Mesir gitu. Nah,
kemudian Timur Tengah, Arab Saudi, Aljazair, gitu. Iya, bisa dagang kita. Iya, berarti itu dalam waktu dekat juga Pak. Iya kan kemarin kita ada Trade Expo, ada Jakarta Muslim Fashion Week. Dan sekarang ada JFW seperti itu ya Pak ya. Pak, kemarin kan baru saja melangsungkan Trade Expo itu yang tadi Bapak seperti bilang kan ya. Padahal sebelumnya Bapak memasang target transaksi sebesar 10 miliar dolar Amerika hingga berakhir pada 19 Desember 2022. Bagaimana strategi untuk mencapai angka tersebut? Ya, memang kemarin tutup kan 5 hari ya, sudah kita membukukan transaksi 3 miliar dolar. Tapi ini kan yang luring, yang terbuka, yang datangnya orangnya bayar datang. Pameran kita sampai 19 Desember. Tapi secara daring. Sampai 19 Desember. Jadi masih ada waktu ya 2 bulan lagi. Oleh karena itu perwakilan dagang luar negeri sudah saya kumpulkan agar mereka menjadi Kopassus, menjadi pejuang-pejuang untuk Indonesia. Bekerja sepenuh hati, bekerja sepenuh pikiran, bekerja sepenuh jiwa, ya, kerja keras habis-habisan, ya, untuk mencapai 10 miliar dolar itu, untuk Indonesia Emas 2045, iya, untuk kemajuan Indonesia, untuk peningkatan ekspor kita. Itulah tugas kami. Kalau itu berhasil, ya kami berhasil. Kalau itu tak berhasil, kami berhasil. 10 miliar dolar. Ya, target memang yang kata orang nggak masuk akal, tapi tidak apa-apa. Ya kan, harus kerja keras. Kalau kita sudah sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, dapatnya 5 miliar dolar, kita sudah gini. Oke, iya betul Pak ya. Berarti masih ada 2 bulan lagi, kita masih menunggu rekapan semuanya ya Pak ya. Oke Pak, kemarin minggu kemarin Bapak baru saja menutup kegiatan JMF ya Pak, Fashion Muslim ya weekend itu kemarin. Nah itu mencapai total 300 miliar transaksi. Nah ini kan ada JFW nih Pak, ya kan Kemendak juga mendukung event ini gitu. Nah target utamanya apa nih Pak yang akan Bapak? Ya kalau Muslim itu memang khusus pakaian Muslim ya. Jangan salah loh, di Amerika itu banyak juga orang Muslimin sekarang. Iya, Bangladesh saja di Amerika 1,2 juta tuh. Belum dari Timur Tengah, jadi banyak sekali. Gitu. Nah kita itu pakaian Muslim kita kan luar biasa, bagus sekali. Pasti orang Timur Tengah, orang Afrika suka. Barat itu kan keren-keren, warna-warni ya. Sangat kreatif, desain-desain muda kita kreatif, ya. Sangat fashionable ya kan, bagus sekali. Jadi itu kita berharap nanti Indonesia itu menjadi pusat pakaian Muslim dunia. Jadi kalau ada Fashion Week New York, ada London Fashion Week, ada Paris Fashion Week, pakaian Muslim nanti ada Indonesia atau Jakarta Muslim Fashion Week, gitu, ya kan? Dan itu bisa. Nah, kalau untuk target di JFW ini Pak hari ini? Hari ini kita ini untuk yang umum, tapi ada juga pakaian Muslimnya. Jadi ada pakaian Muslim, ada yang umum juga. Gitu. Iya, tapi tidak terfokus ke Muslim ya Pak? Iya, campur semua. Dan ini nanti makanya yang termasuk yang JM Jakarta Muslim Fashion Week pun nanti kita akan komunikasikan. Ya ada pakaian Muslimnya juga, ada yang tidak. Ada yang tidak. Jadi bisa dipakai sama yang berjilbab dan tidak berjilbab juga gitu ya Pak ya. Oke Pak, terkait dengan bahan pokok Bapak menjelang akhir tahun nih Pak, gimana strategi Kemendak untuk menguatkan, mengamankan pasokan bahan pokok? Ya tugas kita ketersediaan ada dan harganya terjangkau. Ya memang kita pantau terus. Inflasi kita 6%, jadi akan ada kenaikan iya, tapi yang sesuai dengan yang kita targetkan ya. Nah kalau lebih daripada itu kita sudah siapkan nanti misalnya cabai ya. Nah, kalau cabai itu kan sekarang 50.000 60.000. Kalau naik yang berlebih maka nanti akan disubsidi ongkosnya. Cabai itu dari mana sih? Bawang itu dari mana sih? Bawang itu kan dari Brebes. Satu lagi dari Padang, satu lagi dari NTB. Jadi kalau di Padang kirim ke Jakarta jauh. Ongkosnya mahal kan, 30% logistik. Itu nanti ditanggung pemerintah. Nanti dari sini misalnya dari Brebes ngirim ke Kalimantan kan mahal tuh. Itu nanti ongkosnya pemerintah daerah bisa membayar. Sehingga harganya tetap.